Kalau di kasus nanti ada Orang lebih deket. ibu mengatakan anaknya demam, kemudian terapah hangat, atau misalnya ketika pengajian suhunya 38,5, kemudian hasil periksa labnya misalnya leukositnya 12.000. Berarti kira-kira masalahnya apa? Datanya itu tadi. Kira-kira masalahnya apa? Demam, suhu 38,5, terapah hangat, leukositnya 12.000. Apa masalahnya? Hipertermi berhubungan dengan panas. Berhubungan dengan panas. Hipertermi kan panas. Masa hipertermi berhubungan hipertermi? Perubahan Hipertermi berhubungan dengan adanya proses infeksi. Kan leukositnya 12.000. Rendah. Ya enggak? Iya. Nanti kalau ditanya apa diagnosa keperawatannya, hipertermi berhubungan dengan adanya proses infeksi. 15.000. Jadi kalau di kasusnya ada peningkatan jumlah leukosit, berarti berhubungan dengannya etiologinya adalah infeksi. Tapi kalau di data, misalnya di data anaknya demam, kemudian panasnya naik turun, suhunya 38,7 misalnya, ya. Apa kira-kira masalahnya? 38,7. Berhubungan dengan apa? Nggak ada leukositnya. Naik turun. Ya, demamnya naik turun, dia panas, dia demam, dia tambah hangat, naik turun. Tapi nggak ada hasil leukositnya, nggak ada. Masalahnya? Masalahnya? Demam naik turun. Masalah keperawatannya ya? Kekurangan ini. Itu betul, termobrina regulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit. Proses penyakit kan udah tahu kalau panas pasti ada sakit kan? Udah proses penyakit selesai kelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri. Kalau bakteri, ciri khas penyakit karena bakteri itu panasnya tidak menetap atau naik turun. Tapi kalau panas yang menetap itu penyebabnya pasti virus. Itu kalau virus biasanya disertai dengan jumlah leukosit yang meningkat. Itu sudah hak paten seperti itu. Jangan salah ngomong ya nanti ya. Terus kalau misalnya kalau di data itu ada pasiennya demam, suhunya 38-an lah. Terus ada BAB 3-4 kali, konsistensinya encer atau cair, berat badannya 16 kilo. Masalahnya apa? Nutrisi. Nutrisi. Diare. Dari mana hipovolemia? BAB. BAB 3-4 kali, konsistensinya encer atau cair. Hipovolemia datanya yang mana? BAB jadi keluar. Kamu tahunya kekurangan cairan dari mana? Dari BB. BB kan cuma 16 kilo, nggak nyebutin sebelum dan saat ini. Dari pengeluaran. Ya dari mana kamu tahu dia kekurangan volume cairan? Dari hati, mata ke hati. Gampang banget nih buat saya. Masalahnya diare. Kan di STKI kan ada. Kalau dia BAB-nya lebih dari 3-4 kali, konsistensinya encer atau cair, ya kan? Itu masalahnya. Oke, diare ya. Iya. Berarti kira-kira tindakannya apa? Kalau ada suhu tubuh naik, suhunya 38, BB-nya 16 kilo. Terapi cairan. Itu tadi cairan. Wes. Jadi kalau soalnya itu ada berat badannya, berarti kamu nanti tindakannya adalah menghitung kebutuhan cairan. Tapi jika lo ada panas, ada demam, tapi tidak ada berat badannya, berarti kompres. Itu kuncinya. Udah saya kasih tahu ya, jangan salah baca soal nanti. Ya, jangan komplain ke saya. Ibu ini jadi gini.
Pokoknya kalau ada berat badan itu kamu pasti menghitung kebutuhan cairan ya. Terus kalau suhu tubuhnya 39 atau di atas 38,5 pasti menggunakan penyaringan teknik total spong atau spong. Paham? Kompres. Kita lihat nanti besok kalau ujian kalau salah lagi kamu tidak memperhatikan. Berarti ibu tindakan dari ini kompres. Kan tindakannya salah satu. Iya, berarti salah satu itu kan ya Bu yang Ya, buat tuh. yang kalau diujikan itu salah satu. Kalau datanya ada berat badan, kamu lebih pilih ya kebutuhan cairan. Masalah yang diangkat berhubungan dengan cairan. Apakah dia diare atau hipovolemia, kekurangan volume cairan ya. Kalau kekurangan volume cairan itu harus ada data intake outputnya yang jelas berapa cc, outputnya berapa cc itu jelas, baru kekurangan volume cairan. Tapi kalau cuma bilang BAB-nya 3-4 kali, bentuknya encer atau cair itu diare masalah. Sudah paham ya? Ibu, Ya, berarti tadi tuh yang demam suhunya 38 dan ada 3 kali 4 3-4 kali sampai 4 kali terus encer dengan BB 16 komunikasi